keluarga Taro Hirai. Taro Hirai sendiri terlahir di tanggal 21 Oktober 1894 dan meninggal di tanggal 28 Juli tahun 1965. Alias Taro Hirai yaitu Edogawa Ranpo itu berasal dari Edgar Allan Poe. Taro Hirai ini lahir di Nabari, Prefektur Mie. Ia adalah putra sulung dari Shigeo Hirai dan Shigeo Hirai ini adalah juru tulis kantor pemerintah distrik Naga dan ibunya bernama Kiku. Keluarga Taro Hirai ini adalah keluarga samurai yang melayani keluarga Todo dari domain Shu. Taro Hirai atau Edogawa Ranpo itu bekerja sebagai penulis dari tahun 1923 sampai 1965 atau dari era Taisho hingga era Showa. Buku atau karya yang mungkin terkenal adalah Nisendoka yang dipublikasikan pada tahun 1923 yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul The Two Cent Copper Coin dan juga merupakan buku atau karya debut dari Edogawa Ranpo. Lalu ada Imomushi yang dipublikasikan pada tahun 1929 atau judul bahasa Inggrisnya yaitu The Caterpillar. Namun Imomushi sempat publikasinya sempat diminta untuk dihentikan oleh pemerintah karena tidak merefleksikan keadaan perang pada masa itu. Lalu Imomushi sendiri sudah memiliki adaptasi film pada tahun 2010. Lalu ada juga Kaiji Niju Menso atau bahasa Inggrisnya The Fiend with 20 Faces yang dipublikasikan pada 1936. Di karya ini sendiri pertama kali dimunculkannya Shonai Tanteidan atau The Boys Detective Club dengan protagonisnya yaitu Kogoro Akechi dan sidekicknya yaitu Kobayashi Yoshio. Sebelum menjadi penulis, Edogawa Ranpo itu bekerja bermacam-macam pekerjaan untuk mencari pengalaman dan juga uang, seperti menggambar kartun untuk majalah, menjaga toko buku bekas, editor koran, dan juga membuka kedai ramen. Di tahun 1917, ia juga bekerja di Departemen Listrik Galangan Kapal Toba, sekarang menjadi Sinfonia Teknologi. Ia bekerja di bagian Departemen Urusan Umum. Ketertarikan Edogawa Ranpo pada dunia sastra itu terjadi ketika ia masih hidup di sekolah dasar. Ibunya membacakan cerita berjudul Hichu no Hi oleh Yukio Kikuchi. Kemudian setelah ia melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah pertama, ia sangat menyukai novel karya-karya dari Shunro Oshikawa dan juga Roiko Kuroiwa. Kemudian kehidupan Edogawa Ranpo sebelum berperang. Setelah lulus dari Universitas Waseda, ia sempat berganti-ganti pekerjaan, mulai dari pegawai di perusahaan ekspor-impor, di toko buku bekas, hingga menjadi pedagang soba keliling di waktu malam. Kemudian pada tahun 1923, ia mulai mendapatkan uang dari menulis setelah cerpen misteri karangannya yaitu Nisendoka dimuat di majalah Shin Seinin. Pada awalnya ia menulis cerita detektif yang sangat dipengaruhi cerita detektif dari Eropa dan Amerika. Kemudian lanjut setelah masa berperang, novel karya Edogawa Ranpo disambut hangat oleh publik Jepang awal zaman Showa. Namun Edogawa Ranpo tidak senang dirinya begitu populer, sehingga keinginannya untuk menulis menjadi surut. Edogawa Ranpo juga menulis berdasarkan adaptasi cerita detektif asing, misalnya Ryukoi no Oni atau The Red Myers dari Eden Pelots. Kemudian Sankakukang no Kyufu, Mother Among the Angel dari Roger Scarlett, dan juga Yuki no To, Le Pendu de Saint Paul dari Kurt Simon Nolin. Edogawa juga menulis cerita untuk pembaca usia muda dengan menampilkan tokoh detektif Kogoro Akechi dan Kobayashi Shonen. Keduanya adalah anggota Shonen
Tandeidan yang dimunculkannya dalam novel-novel seperti Kaijin Nujimenso. Nah, setelah kita mempelajari latar belakang dari Edogawa Rampo dan juga karya-karyanya sebelum Perang Dunia II, nah sekarang kita akan mencari tahu bagaimana kondisi pekerjaan Taro Hirai setelah Perang Dunia II usai. Setelah Perang Dunia usai, pekerjaan Taro Hirai sebagai penulis kisah detektif tidak surut begitu saja. Taro Hirai bahkan mendedikasikan banyak tenaga untuk mempromosikan film misteri. Pada tahun 1946, Taro Hirai memberikan dukungannya pada jurnal baru bernama Jewels, yang memang didedikasikan untuk fiksi misteri. Pada tahun 1947, dia mendirikan klub penulis detektif, yaitu Tantei Saka Club. Lalu kemudian berganti nama menjadi Nihon Suiri Saka Kyokai. Selain itu, beliau juga menulis banyak artikel sejarah fiksi misteri Jepang, Eropa, dan Amerika yang kebanyakan diterbitkan dalam bentuk buku. Taro Hirai juga memproduksi sastra pasca perangnya yang sebagian besar terdiri dari novel untuk pembaca remaja yang menampilkan Kagoro Akechi dan klub detektif anak laki-laki. Lalu pada periode pasca perang ini juga banyak karya dari Taro Hirai yang dijadikan film. Baiklah, setelah tadi kita mengenal siapa itu Edogawa Ranpo dan bagaimana kehidupannya sebelum dan setelah Perang Dunia Kedua, mari kita sekarang mempelajari sedikit tentang karya-karya sendiri. Tentu saja Edogawa Ranpo dikenal di dunia sastra sebagai sebuah pionir dalam genre misteri dan thriller. Namun, apa yang begitu ciri khas dari karya-karyanya hingga sampai hari ini kita semua mengenal nama Edogawa Ranpo atau Taro Hirai dalam dunia besar, skala besar dunia sastra. Pertama, Edogawa Ranpo adalah penulis thriller horor dan misteri seperti disebutkan. Namun, tidak hanya itu saja, karena Edogawa Ranpo memiliki satu ciri khas pada awal-awal dari karya penulis, yakni menggunakan sebuah kasus yang begitu tidak masuk akal hingga orang banyak mengira bahwa kasus itu mustahil untuk dipecahi. Ini sendiri sudah membuat Edogawa Ranpo dan karya-karyanya menjadi sangat menarik bagi masyarakat karena mereka melihat judul-judul bukunya dan mengira ini gimana caranya mereka selesaikan kasus ini mustahil. Namun tidak perlu di situ saja, karena seiring berubahnya dan seiring bermajunya dunia sastra pada tahun 1900-an, begitu pula gaya tulis Edogawa Ranpo. Dan salah satu jenis tulis yang Edogawa Ranpo adopsi merupakan sebuah genre yang dinamakan sebagai Ero Guro Nansensu, yang jika diubah ke bahasa Inggris artinya erotik, grotesque, dan nonsensikal, yang kalau bahasa Indonesia artinya erotis, menjijikan, dan tidak masuk akal. 3 poin ini merupakan sesuatu yang Edogawa Ranpo akan gunakan secara rutin di karya-karya selanjutnya. Seperti untuk erotik ada Ningen Isu atau The Human Chair, yang menceritakan tentang seseorang yang bersembunyi dalam kursi-kursi untuk meresahkan tubuh-tubuh korban-korban yang duduk di atasnya hingga dihafal bentuk bawahnya. Lalu untuk grotesque ada The Human atau lebih tepatnya The Human Caterpillar atau The Caterpillar, yang menceritakan tentang seorang prajurit yang pulang ke rumah dan karena begitu banyak lukanya dia menjadi quadriplegic atau harus berdiri atau harus berjalan dengan empat sendi, tangan dan kaki, hingga dia tidak bisa hidup sendiri, makan sendiri, berbicara, dan lebih terlihat seperti ulat bulu. Dan terakhir ada Nansensu, yang bisa dikaitkan ke sebuah subtema secara genre ini atau pada tahun ini yang merupakan abnormal sexuality, yang pada zaman ini hal-hal seperti gay dan lesbian itu belum diterima sebagai umum, dan Edogawa Ranpo menggunakan ini. Contohnya adalah pada karyanya Koto no Oni atau The Demon of the Lonely Isle, yang menceritakan tentang sebuah dokter yang homoseksual dan begitu terobsesi dengan pasien-pasiennya hingga ia mulai melakukan hal-hal yang kurang etis bisa dibilangnya.
Hal benda-benda ini dan genre-genre ini menjadi sebuah ciri khas karya-karya Edo Gawaranpo. Hingga pada zaman sekarang jika kita membayangkan cerita misteri atau thriller, susah untuk kita membayangkan sebuah kasus yang tidak menggunakan hal-hal seperti cerita yang menjijikan atau gak masuk akal. Dan disitulah Edo Gawaranpo merupakan sebuah pionir dan pemaju genre sastra. Itulah gaya tulis Edo Gawaranpo. Materi selanjutnya silahkan dibawakan oleh teman saya. Oke, setelah kita mengenal karya-karyanya yang luar biasa, ada juga nih fakta menarik tentang Edo Gawaranpo. Untuk menghormati karya-karya Edo Gawaranpo yang cemerlang, penulis misteri Jepang atau Nihon Shuri Sakka Kyokai mencetuskan sebuah penghargaan yang bernama Edo Gawaranpo Prize atau dalam bahasa Jepangnya Edo Gawaranpo Show pada tahun 1955. Nah, apa sih Edo Gawaranpo Show itu? Edo Gawaranpo Show adalah penghargaan yang diberikan setiap tahun untuk novel bergenre misteri atau detektif yang tidak diterbitkan. Penghargaan ini disponsori oleh penerbit Kodansha dan Fuji Television. Nah, bila mendapatkan penghargaan ini, novel hasil karya pemenang tidak hanya diterbitkan oleh Kodansha, tapi pemenangnya juga menerima hadiah sebesar 10 juta yen. Hebat sekali kan? Nah, tentu ketika kita membicarakan tentang penghargaan Edo Gawaranpo, kita bisa melihat bahwa Edo Gawaranpo memiliki dampak yang sangat besar pada dunia sastra Jepang. Bahkan dengan berkembangnya zaman, Edo Gawaranpo menjadi salah satu referensi untuk karakter dalam serial anime yang berjudul Bungo Stray Dogs. Bungo Stray Dogs adalah seri manga yang ditulis oleh Harukawa Sango pada tahun 2012. Bertemakan misteri dan detektif, manga ini berhasil mendapatkan adaptasi anime dan dikenal oleh seluruh pecinta anime di Jepang. Tokoh-tokohnya digambarkan begitu apik dan mengambil referensi dari tokoh sastrawan nyata seperti Dazai Osamu dan tentu saja Edo Gawaranpo. Dalam anime tersebut, Edo Gawaranpo digambarkan sebagai sosok detektif terhebat sepanjang masa. Anime Bungo Stray Dogs dirasa cukup meningkatkan pengetahuan anak muda mengenai karya sastra Jepang lama. Penokohan karakter Edo Gawaranpo pun sesuai dengan karya-karyanya yang mayoritas bergenre misteri dan detektif. Hai, oke deh. Kore wa ijo desu. Kokomade kite kurete arigatou gozaimashita. Ini adalah akhir dari presentasi atau video atau ya apapun namanya ini apresiasi sastra dari kelompok kami. Sungguh terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Dan tentu saja apabila menonton ini adalah sensei atau teman-teman kampus kami atau mungkin juga siapapun yang sedang meriset Edo Gawaranpo, semoga video kami tidak hanya mengedukasi tapi juga menghibur. Tentu saja kelompok kami beranggota 5 orang, yaitu Alito Rainaldi, Muhammad Devatna, Ide Ketutunan Jagahita, Kadagin Arianti, dan saya sendiri Izan Khalif Permadi selaku editor. Dan ya semua orang merekam bagian mereka masing-masing dan semuanya menulis skrip mereka masing-masing. Jadi ya itu saja yang ingin saya sampaikan selaku editor sebelum menutup video ini. Sekali lagi terima kasih telah memperhatikan sampai akhir dan sampai berjumpa di mungkin video berikutnya, di clip audio berikutnya, atau bagaimana tugas berikutnya saya akan diperintahkan dan dikerjakan oleh saya. Sampai kita berjumpa nanti. Sekian.